Sudah? Sudah jalan. Otomatis ya. Oke ya, kita belajar tentang temanya pakaian baru. Dibaca dari Efesus 4 ayat 17 sampai 5 ayat 20. Jadi panjang ini ayatnya ya. Kita tidak baca semua mengingat waktu. Nanti ya, manusia baru judulnya, dan hidup sebagai anak terang. Nah, tujuan pelajaran hari ini kita belajar tentang pakaian baru adalah kalau setelah belajar murid-murid dapat mengenali kebiasaan lama dalam diri mereka yang Allah ingin mereka lepaskan. Lalu yang kedua, belajar memahami kebiasaan baru yang harus mereka lakukan atau kenakan. Yang ketiga, melatih mekanisme lepas dan mengenakan kebiasaan baru. Nah, karena di buku itu disuruh ilustrasinya adalah minta satu anak mengenakan pakaian lama lalu mengenakan pakaian baru, rasanya agak susah ya, karena pertimbangan saya nanti kalau anak itu dalam kelas ada yang kurang mampu terus pakaian lama, terus nanti dikira membandingkan baju. Jadi saya tidak pakai ilustrasi itu. Nah, saya hanya pakai ilustrasi yang ini, yaitu seorang ini ya, kita nonton dulu lah ya. Ini mana cara putarnya ya? Mana putarnya? Bentar. Ini enggak? Ada. Coba dibesarin dulu. Di itu. Bentar ya. Ini kenapa ada di Virus kan? virus? Langsung Di sini nggak ada. Klik. Nggak ada ya? Itu foto. Enggak, aku sudah ilustrasi. Oh. Tadi putar malam ya? bisa. Putar ya mas ya? Spasi atau gimana? Ini putar nih sana. Enter BH. Ini link nih sebenarnya. Tapi videonya ada kan? Videonya ada. Oh di YouTube. English is my second language. As a vlogger, I did Tulisannya judulnya ada. Gunting rambut deh, cari gunting rambut. Aduh. tengok ya kalau kemarin ada. Hah? Gimana lihatnya ya? Restore apa agak Story. Story-nya sana. Sorry nih, gua agak. Kau udah cari gunting deh yang muncul ada. Karena dia masih itu kan. Beda. kalau besarin Hah? Lihat apa itu tulisannya? Can itu kayaknya nggak bisa. Ini ada nih harusnya. Gimana ya? Tapi dia di IG itu bukan di YouTube ya. Iya, tapi aku carinya di YouTube. di YouTube ada. Tadi di Slideshow itu ada deh. Nah, ini mungkin kalau saya Play. Assalamualaikum. Coba Slideshow. Slideshow dokumennya tuh PD. Ini Ini kenapa ya? Ini kayak macam ada kayak apa gitu mah. Kok di laptop aku udah ada di sini? Kemarin nggak doa sih. Gimana nih? Jadi user itu ada lah nih. Masuk ke Videonya nggak ada. Ada tuh itu Oh, ada download, aku insert aja. Oh, udah bisa. Ada bisa. bisa. Ada dulu ke Gak ada itu. koneksi internet sekarang. Koneksi lah dengan GL1 bawah. Gratis. Udah ada videonya. Di sini play kan, Dam? Dia belum Kan, Dam? Di sini jadi play. makanya putar YouTube dulu. Sudah lah, nggak usah sebentar. cari B di YouTube deh, cari di YouTube nanti. Ya udah, nanti aku cariin lah ya. Tapi intinya gini, kira-kira ilustrasi ini play kalau di sini, kan? Bukan aku enggak. Enggak tahu kenapa. Jadi ilustrasi yang ditampilkan nanti waktu ngajar adalah ini seorang gelandangan lah ya, gelandangan yang berantakan, rambutnya itu panjang, gondrong, terus jenggotnya juga ini. Nah, terus akhirnya ada satu pemuda yang istilahnya tuh
mengawarin lah ya dia untuk gunting rambut dia gitu ya dan membersihkan sehingga nanti hasilnya adalah dia menjadi, saya sebut tanda kutip, manusia baru ya, yang benar-benar berubah dari seorang gelandangan menjadi orang yang rapi, yang bagus gitu. Nah, kira-kira ilustrasinya itu saya kaitkan dengan kalau manusia lama kita ya mungkin dia udah nyaman dengan keadaan dia yang sebelumnya yang penuh berantakan, dia biasa aja. Tapi ketika dia diubahkan, dia menjadi lebih ganteng, lebih rapi gitu. Nah, kaitannya apa? Pertanyaannya nanti adalah apa hubungannya ya video ini dengan pelajaran kita gitu. Nah, tapi karena ini berhubungan dengan tema kita pakaian, maka kenapa sih kita suka mengenakan baju lama kita? Ya salah satu karena kita sudah sangat nyaman dengan pakaian lama kita gitu, suka gitu. Walaupun robek-robek juga kita pakai juga gitu kan. Karena kita sudah merasa ya enak lah, sudah merasa bertahun-tahun mungkin di situ pakainya jadi enak gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah kita tanyakan pada anak-anak apa hubungannya pakaian baru dan pakaian lama dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nanti mereka jawab, lalu kita menjelaskan bahwa ini nih ada kaitannya dengan berhubungan contoh pakaian baru dan lama itu dengan kehidupan kita adalah pakaian lama itu mewakili cara-cara perilaku kita yang harus kita ubah ya ketika kita menjadi orang Kristen, dan pakaian baru ya cara-cara baru perilaku kita di dalam Kristus gitu ya. Tuh. Lalu kita baca ayat Efesus 4 ayat 17 sampai 19 kita baca. Minta Auslinson. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedidikan hati mereka. Ayat 19. 19, perasaan mereka telah lumpuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Iya. Jadi nanti kita minta tadi ilustrasi sudah ya. Lalu kita minta anak-anak setelah baca ayat ini, kita minta mereka mengidentifikasi ya ciri-ciri manusia lama yang belum mengenal Kristus itu seperti apa. Nah, ini saya listkan ya, nanti saya minta tolong Pastor Lewi untuk bikin saya tulisannya aja. Klasik nih. Jadi kita ini yang saya identifikasi, tapi sebelumnya biarkan anak-anak menggali karena saya lihat materinya itu kayaknya banyak aktivitas anak ya, kita biasakan dia beraktivitas juga. Biarlah mereka membaca lalu mengidentifikasi apa itu ciri-ciri manusia lama. Pertama, tidak mengenal Allah, pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, lalu jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohannya, perasaan yang tumpul, menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala ya serakah dan kecemaran gitu ya. Nah, kemudian kita juga minta anak-anak membaca Efesus 4 ya. Oh ya, itu betul ya. Nah, ini ciri-ciri. Lalu kita minta mereka membaca lagi Efesus 22 ayat 24. Oke, langsung contoh Indah. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, setelah mengidentifikasi ciri-ciri, sekarang kita minta siswa untuk mendefinisikan apa itu manusia lama dan apa itu manusia baru. Ini jawaban ini belum kasih dulu ya, setelah mereka sebut baru kita munculin slide ini atau kita jelaskan ya. Yaitu manusia lama, kondisi manusia lama itu menemui kebinasaan. Yang kedua adalah hidup dalam nafsu yang menyesatkan. Nah, ini kesimpulannya ya.
manusia lama adalah manusia yang cara hidupnya bukan cara hidup orang Kristen, ya, yang cara hidupnya bukan cara orang hidup Kristen. Lalu manusia baru bagaimana? Masih ada lagi ya. Manusia lama itu berhubungan dengan zaman yang jahat ini, ke kondisi ya. Dia berpikir dan bertindak seperti orang yang tidak tahu ada Roh Kudus yang bisa membaharui hidup mereka. Nah, lalu baru bicara manusia baru, ya, ini harusnya salah nih teksnya. Manusia baru yang bagaimana? Nah, setelah mereka jelasin manusia baru kita keluarin slide ini ya. Yang telah dibaharui dalam roh dan pikirannya, orang yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Baru kesimpulannya manusia baru adalah manusia yang cara hidupnya cara hidup Kristen. Nah, di sini manusia baru berhubungan dengan zaman yang akan datang, zaman di bawah kendali Roh Kudus dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu apa itu manusia baru dan manusia lama. Nah, lalu kita bertanya lagi kepada mereka, apa yang harus terjadi kepada pikiran kita supaya perilaku kita itu berubah? Nah, jawabannya adalah pikiran kita itu harus dibaharui, ya. Nah, ini aktivitas yang kita akan ajak, misalnya itu di dalam kegiatan inti kita, ajak siswa beraktivitas dengan menyiapkan kertas dan pena. Kalau kayaknya kan tidak semua bawa buku ya, saya lihat ya. Nah, kita mungkin boleh siapkan kertas HVS dan pena. Kalau pena mungkin mereka sebagian ada. Nah, langkah pertama kita minta mereka baca Efesus 4 ayat 25 sampai 5 sampai 20. Nah, minta mereka menulis kebiasaan manusia lama yang harus dibuang dan kebiasaan manusia baru yang harus dikenakan. Nanti jadi cukup lama ini aktivitasnya, mungkin bisa 10 menit ya atau sampai 15 menit karena mereka harus mencatat ya. Nah, saya listkan ini setelah mereka catat identifikasi ya, kita samakan atau cocokkan jawabannya ya. Ini sebelah sini itu manusia lama, kebiasaan manusia lama, ini kebiasaan manusia baru. Nah, di situ ada kata berdusta, orang yang suka berdusta, lalu dia harus, kalau yang manusia baru harus kata benar dengan orang lain. Nah, kalau yang di sini marah, ya apabila marahnya itu marah yang berdosa. Nah, kalau yang di sini manusia baru dikatakan jangan sampai berbuat dosa. Ya, itu ada ayatnya itu, jangan sampai matahari terbenam. Nah, itu. Lalu kalau di sini yang ketiga itu manusia lama adalah orang yang mencuri. Nah, di sini ketika sudah menjadi manusia baru, dia tidak boleh mencuri lagi. Orang yang sudah bertobat dari pencurian, dia harus bekerja keras dan melakukan perbuatan baik. Yang keempat, perkataan kotor. Kalau manusia baru itu harus mengeluarkan perkataan yang membangun. Kalau manusia lama mendukakan Roh Kudus, nah kita sebagai manusia yang baru jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, ini karena panjang jadi saya turun ke bawah aja. Kalau manusia lama itu hidupnya penuh dengan segala macam kepahitan, kemarahan ya, kemaharan ya salahnya. Kemarahan, pertikaian dan penuh fitnah ya. Nah, kalau manusia baru itu harus membuang semuanya ini ya, kepahitan, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Terus harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Kristus Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Itu. Nah, ini juga manusia baru, yaitu manusia yang penurut Allah ya, menuruti firman Allah, lalu hidup di dalam kasih sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Terus jangan menyebut percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Jadi mungkin ini nanti kita bisa sampaikan juga kebiasaan anak-anak yang mungkin berkata kotor ya, kotor atau porno atau cabul ya, nyinggung-nyinggung kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh tidak boleh. Kemudian juga jangan menyebut perkataan kotor. Bukan hanya kotor tapi kosong dan sembrono. Itu tidak pantas diucapkan. Nah, lalu manusia baru selalu mengucap syukur. Terus tidak ada orang sundal. Mungkin kita perlu jelasin kata sundal di sini ya.
Ya cuma jadinya agak sensitif juga tadi ya, kita sampaikan lah ini Sunda ini orang yang gimana kan ya, bahasa yang mudah dimengerti. Pelacur katanya Sunda ini ya. Ya kalau ngomong gitu juga nggak apa-apa sih. Nah, Ini nggak ada setuju aja. Iya. Tapi saya sesuai teks Alkitab ya. Terus orang yang serakah, penyembah berhala. Terus yang tidak disesatkan dengan perkataan yang hampa, yang tidak ada isi, kalau ngobrol tuh ya tersesatlah kita dengan perkataan-perkataan yang kosong yang tidak ada artinya. Terus dikatakan jangan berkawan dengan orang yang demikian. Terus berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, kata berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran ini ada kata dan, ini salah nih. Kebaikan, keadilan dan kebenaran itu sejajar. Nanti kita jelaskan, bukan hanya berbuat baik tapi juga harus adil dan juga harus benar. Ini kata dan ini sejajar ya, dan harus dilakukan ketiga-tiganya. Ini kita jelaskan ke anak-anak, inilah orang manusia yang baru ya, bukan hanya buat baik tapi juga harus adil dan juga harus benar. Lalu menguji apapun itu apakah yang berkenan kepada Allah. Terus jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan gelap. Nah, turut mengambil ini bisa aktif melakukan atau menutupin ya, kejahatan teman kita yang melakukan hal yang jahatnya. Ada orang mencuri ya kita tahu tapi kita diam saja. Ketika diminta kesaksi kita diam saja. Nah, itu juga turut mengambil bagian dalam perbuatan yang gelap. Jadi kita boleh jelaskan. Lalu memperhatikan dengan sesama hidup kita. Jangan seperti orang bebal ya, orang yang keras kepala dikasih tahu tuh tidak mau dengar. Kita jelaskan kondisi ini kepada anak-anak supaya dalam hidup kita sebagai orang baru itu harus benar-benar memperhatikan hidup kita itu, jangan tidak mau diberitahu yang benar. Lalu hiduplah sebagai orang yang arif. Tuh, lalu juga kita nanti setelah jelaskan tentang bagaimana orang benar itu harus mempergunakan waktu yang ada dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya hari-hari ini adalah jahat adalah dia itu waktu itu tidak bisa kembali. Jadi segala kesempatan yang ada hari ini harus kita pergunakan dengan baik ya, jadi jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu kita gitu. Pengertian hari-hari ini adalah jahat. Jangan mabuk oleh anggur ya, ini maksudnya mabuk anggur itu ya mabuk-mabukan hawa nafsu, yang minuman keras yang ini hanya memuaskan hawa nafsu, tapi hidup penuh dengan roh. Terus berkata satu sama lain dalam mazmur, kidung, pujian dan nyanyian dan bersorak. Ini mungkin lebih tepat karena bahwa kita di dalam hidup sebagai anak Tuhan harus melakukan ya puji-pujian atau mazmur secara bersama-sama untuk memuji Tuhan begitu. Lalu mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Lalu yang terakhir harus merendahkan diri satu sama lain ya, di dalam takut akan Tuhan. Nah, ini yang kita jelaskan setelah mereka ini. Nah, tapi lebih penting adalah kita ambil dari sekian banyak itu, ambil satu contoh kebiasaan manusia lama yang ingin kita lepaskan. Nah, karena saya sekolah lebih lihat anak-anak banyak yang berkata kotor. Saya ambil perkataan kotor kalau dalam buku itu mencuri. Saya pikir konteks mencuri tidak terlalu relevan dengan kehidupan mereka. Saya ambil perkataan kotor. Jadi kita suruh baca ini ayat Efesus 4 ayat 29. Coba lagi tadi ya, Mas Lewi kan? Ya. Ayat 9. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Jadi yang kita ambil perkataan kotor ya. Nah, maksudnya itu kita ya ini kita bicara tentang yang ada di kehidupan kita sehari-hari sebagai anak pelajar. Banyakkah di antara kita itu yang berkata kotor gitu? Ataupun kita mendengar. Ya, terus kita mungkin kalaupun kita tidak mengatakan tapi kita mungkin turut serta di dalamnya
ikut serta itu maksudnya tertawa juga, atau menikmatin, atau diem tidak menegur teman kita yang berkata kotor. Nah, jadi kita jelaskan bahwa itu adalah perilaku lama yang harus dilepaskan, itu perkataan kotor. Dan perilaku apa yang harus dikenakan di dalam ayat 4 ayat 29 ini, nah kita jelaskan itu yaitu harus mengeluarkan perkataan yang baik untuk membangun, ya, di mana perlu, ya, supaya mereka yang mendengarnya tuh beroleh kasih karunia. Jadi apa yang kita ucapkan itu tuh supaya yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia, ya. Kalau bisa ya maksudnya tuh mungkin lebih ke arah diselamatkan, ya, dengan perkataan-perkataan kita itu, atau mereka mengenal Kristus dari perkataan-perkataan yang kita keluarkan. Nah, kita jelaskan bahwa di tengah-tengah antara perilaku lama dan perilaku baru itu ada proses yang memang harus dilalui. Memang tidak gampang, penuh pergumulan, tapi ada Roh Kudus yang mengubah kita. Nah, Roh Kudus mengubah kita di mana, yaitu dalam pikiran, fokus, dan perilaku kita. Nah, kita jelaskan tentang perkataan kotor ini dalam pikiran kita. Ya, marilah kita mulai memikirkan, ya, ini cara-cara yang baru atau konsep yang baru bahwa berkata kotor itu tidak baik, ya, bisa menjatuhkan, membuli orang, membawa orang lain sakit, menderita. Nah, jadi pikiran kita harus diubah dulu dengan konsep yang baru, ya. Lalu kita memikirkan bahwa apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan maunya Allah, ya. Apa ini sesuai tuntutan Allah, ya, bukan yang kita hanya ingin kita lakukan, artinya memenuhi keinginan kita, ngomong aja dengan sembarangan begitu. Lalu ketiga, mengetahui apakah yang Allah cara pandang kita, pikiran kita juga harus diubah adalah mengetahui bahwa yang Allah katakan itu benar atau salah, daripada menentukan benar salah sendiri atau orang lain. Jadi kita harus tahu yang kita lakukan ini benar atau tidak di hadapan Allah, bukan dari sisi kita, tetapi di hadapan Allah itu benar atau salah. Nah, terus fokus kita juga harus diubah oleh Roh Kudus, yaitu kita harus mulai memikirkan atau berfokus kepada orang lain dan Allah, ya, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi setiap kali kita mengeluarkan ucapan, kita harus pikirkan ini menyakitin kawan kita nggak, ya, walaupun mungkin konteksnya bercanda, tapi mungkin ini juga kaitan dengan bullying, ya. Perkataan kotor itu juga bisa kita kaitkan dengan bullying juga. Itu fokusnya ke siapa? Ke dia atau ke kita atau ke Allah? Nah, kalau ke dia, ini harus kita rubah adalah jangan sampai yang kita katakan ini, perkataan kotor ini merugikan orang lain dan tidak memuliakan Allah. Nah, kalau perilaku, maka kita harus mengubah perilaku kita. Harus ada perubahan di dalam perilaku hidup kita, ya, dengan cara kita memakai perkataan ini untuk membangun orang lain, menolong orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain. Jadi hal-hal yang positif yang kita keluarkan, ya. Nah, ini perkataan kotor. Jadi jangan sampai kita ini mudah berkata kotor begitu. Nah, ini dasar 3 ini kita eksplorasi, kita kembangkan supaya anak-anak mulai mengerti kebiasaan berkata kotor itu tidak baik dan jangan diulangi. Bukan karena dilarang oleh sekolah saja. Mungkin kan tiap sekolah, saya yakin lah, bukan Bina Kasih aja, tapi semua sekolah kan pasti melarang anak itu berkata kotor. Tetapi ada kesadaran di dalam diri mereka ketika mereka di dalam sebagai anak Tuhan, ya, pikiran, fokus, dan perilaku kita harus berubah. Ada kesadaran dari dalam keluar gitu. Ini yang kita bahas tentang perkataan kotor. Kemudian kesimpulannya nanti kita jelaskan ke anak-anak, ketika kita di dalam Kristus, maka kita harus mengenakan manusia baru, ya, seperti baju baru lah, ya, pakaian yang baru
kita harus mengenakan manusia baru kita, yaitu hidup sebagai anak-anak terang, dimana tadi sudah kita explore di depan yang apa aja itu manusia baru. Kemudian yang kedua, kita harus membuang manusia lama kita. Kita jelaskan segala yang tidak berkenan, yang sebelum kita bertobat kita buang gitu, jangan dipakai lagi, jangan digunakan lagi. Lalu yang ketiga, kita sampaikan ke anak kesimpulannya bahwa kita tuh harus diubah di dalam pikiran, fokus dan perilaku kita, ya tentu dengan bantuan Roh Kudus dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kesimpulan. Dan yang terakhir, refleksi, ya kita mengajak mereka untuk menyebutkan ya, atau memikirkan apa kebiasaan lama kita yang harus kita ubah ketika kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Biarlah ini cukup berapa menit gitu, boleh 1-2 menit atau 5 menit mereka memikirkan di dalam hati mereka. Lalu kita ajak mereka berdoa kepada Tuhan untuk mengubah kebiasaan lama mereka. Ya, kita ya maksudnya itu ngajak kita itu untuk berdoa dan mulai mengambil komitmen untuk melakukannya, baik di dalam pikiran, dalam fokus hidup mereka, dan di dalam perubahan tingkah laku mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Contoh, kalau ada tambahan, ilustrasi belum ada. Nanti kira-kira inti dari itu ya contohnya. Saya bacanya sih begitu tentang pakaian baru. Memang begitu Pak. Oke, kalau dari saya yang pertama secara struktur ya udah dibuat dengan lebih simpel, kurang lebih sama dengan yang Sophie Jesus. Karena di Sophie Jesus kan cuma ada 2 bagian nih Ustaz. Yang pertama perintah untuk berbeda, dan yang kedua aplikasinya itu berbeda gitu. Jadi cuma 2 bagian itu yang dari Sophie Jesus tekankan. Nah cuman memang kalau saya lihat dari semua yang dibahas di lesson plan ini maupun dari Sophie Jesus ini, semuanya lebih ke arah what, apa yang masuk dengan manusia lama, apa yang masuk dengan manusia baru, terus apa yang harus dilakukan gitu. Nah mungkin kurang menunjukkan why-nya, maksudnya kenapa harus berbeda, kenapa harus meninggalkan manusia lama, kenapa ini, kenapa itu gitu. Nah jadi saya usul di bagian awal itu perlu ada aspek why-nya. Jadi setelah diberikan suatu arahan, tadi kan ada video. Kalau video sih terserah Rasul mau pakai boleh atau enggak. Tapi kalau Rasul rasa nanti bingung kaitin masalah potong rambut dengan pakaian, karena kan slide-nya kan bahas pakaian tuh. Nah jadi kalau misalnya Rasul takut bingung, menurut saya langsung saja misalnya bahas ya misalnya Rasul punya satu baju buruk yang biasa udah jadi keset kaki misalnya. Jadi saya pakai baju lama dulu ya. Kalau misalnya mau, udah mesti sih, udah mesti. Mau dibawa saja boleh. Oh gitu. Ya, karena kan tadi kan ini kan bilang kadang pakai baju lama ini lebih nyaman walaupun udah koyak-koyak gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya di bagian kalau misalnya mau di bagian akhirnya nanti itu dikaitin, Rasul juga bisa bilang kalau terkadang itu ya kita gitu di depan orang itu kita berusaha baik-baik, apalagi Rasul atau guru atau orang tua kita. Tapi kadang di situasi tertentu kita akan bisa sangat menunjukkan manusia lama kita. Sama pakai baju yang koyak-koyak itu tidak mungkin sampai ke acara pesta, ke mall tuh nggak mungkin pakai baju koyak-koyak gitu loh. Apalagi koyak-koyak di leher, di kele, itu nggak mungkin. Ada mungkin pasti akan pakai sesuatu baru. Ya, nah, jadi kalau saya ntar mau dikaitin di bagian belakang. Jadi di bagian awal saya usul ada aspek why-nya. Jadi kenapa kita tuh diminta Tuhan tuh untuk berubah atau berbeda? Kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Karena yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Artinya itu menunjukkan keinginannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua itu berhubungan dengan identitas kita. Karena Efesus 4 ini masih berhubungan dengan pelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi bab ini bab terakhir dari satu rangkaian poin tentang kita itu adalah warga kerajaan Allah. Nah jadi ingin menegaskan tentang kembali soal identitas. Nah identitas itu kan sudah disinggung di pelajaran hari ini nih, yang cicilan rumah. Nah jadi itu nih, jadi itu bisa disinggung sekali lagi gitu. Karena saya pernah sampaikan di khotbah retreat bahwa identitas kita itu mempengaruhi perilaku kita.
perilaku itu tuh berhubungan dengan identitas. Nah jadi ini aspek why-nya kenapa kita harus berbeda gitu. Nah kemudian yang ketiga, karena kita itu adalah cerminan daripada Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita ini kan agen-agennya Tuhan, agen-agen kerajaan Allah itu. Jadi ketika kita tidak mengenakan manusia baru, kita tidak berperilaku sebagaimana mestinya dengan identitas itu, maka itu seperti menunjukkan tentang kita tuh Tuhan itu seperti apa. Nah itu sebagai cerminannya. That's why kenapa di dalam 2 Korintus itu terus bisa lihat itu ada satu penggambaran itu cerminan 2 orang lain gitu ya. Nah jadi nanti setelah paparkan aspek why-nya, baru lo masuk tuh poin keduanya yang tadi kan apa yang maksud dengan manusia lama, ada banyak tuh contoh-contohnya yang dipaparkan di Efesus. Nah lakukan itu terus. Nanti setelah masuk ke bagian itu, lo bisa bertanya kepada mereka, kira-kira kalau kita berubah meninggalkan segala manusia lama ini, kejelean ini, kira-kira bisa nggak gitu dengan kekuatan kita bisa nggak gitu. Nah sebenarnya mungkin beberapa part mungkin terasa bisa, atau lagi misalnya bisa kok, orang tua aku dulu kayak gini terus sekarang dia kayak gini misalnya kayak gitu. Nah pada akhirnya kita bisa menemukan bahwa mungkin ada yang bisa tetapi tidak sesempurna itu gitu loh. Adapun bisa akan ada gagal lagi. Nah that's why kenapa kita butuh yang namanya Injil. Nah Injil itulah yang nanti Rasul bisa hubungkan gospel connection-nya ke ayat 32. Karena di situ dibilang tetapi, nah karena ada kata tetapi berarti itu menjadi suatu counter atau suatu pembanding yang berbeda daripada apa yang dipaparkan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana, ini poin pentingnya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi itu bagian yang pentingnya. Nah kalau misalnya kita mau bikin kesimpulan poin pentingnya, sebenarnya apa yang dipaparkan di sini bukan hanya kaitannya dengan relasi bersama. Kalau tadi saya ada sebut bagian itu kayak misalnya mau melakukan satu kesalahan itu tuh untuk orang itu saja atau itu berhubungan dengan Tuhan juga gitu. Nah jadi itu masih ada kaitannya nih, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama kita gitu. Nah jadi nanti setelah lo masukin kabar baiknya, ada Injil itu. Nanti setelah itu menurut saya baru lo masuk ke bagian aktivitas tadi. Saya pikir bagian yang tadi tulis-tulis itu yang manusia lama, manusia baru itu di bagian akhir. Jadi mereka aktivitas. Anggap saja waktu mereka mengerjakan itu ada bentuk bagaimana mereka berkomitmen untuk merefleksikan itu kehidupan mereka. Kalau dirasa lo merasa nanti ada banyak alasan, aduh aku nggak bisa gambar atau apa, lo cari aja sticky man gitu di Google terus dicetak. Nanti biarkan mereka langsung tulis aja di situ. Jadi ada 2 gambar, misalnya gini, ini manusia lama, manusia baru. Manusia lamanya apa mereka boleh tulis. Jadi kalau bisa suruh mereka dulunya juga sedikit berjarak. Kecuali yang di ruang rapat mungkin penuh nggak apa gitu. Karena biasanya ada yang malu kan tulis, dia nggak mau kerjain atau nggak mau sejujur-jujurnya gitu. Jadi buat nanti manusia barunya seperti apa yang mereka harapkan gitu. Jadi jangan sampai juga menekankan mereka bisa berubah tuh dengan suatu kepedean, ya cukup aja lakukan dengan rajin, tekun untuk bisa berubah, maka bisa berubah juga gitu. Justru kegagalannya selalu ingin tidak berubah. Nah makanya kenapa Rasul masukin Injil itu sebagai fondasi mereka, mengerti bagaimana mereka berubah. Karena apa? Karena ya Tuhan udah ngampunin kita. Kalau Tuhan udah ngampunin kita, respon kita tuh gimana sekarang? Nah, kalau soal contoh tadi kan Rasul itu kan ambil ngomong kotor gitu ya. Kalau Rasul memang melihat anak-anak Rasul itu banyak yang ngomong kotor, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lain, boleh saja. Karena tadi kan Rasul itu juga udah kasih tahu konteks. Kalau saya itu saja sih untuk masukannya, karena pelajaran kalian itu lebih ke arah praktis. Nah, cuman jangan sampai kehilangan esensi why-nya itu kenapa harus berubah, kenapa harus berbeda. Nah, itu yang harus ditekankan. Itu aja kalau dari saya. Mungkin dari Chandra ini, silakan. Nah, ada. Sisi? Ada. Oke, dari Rasul ada yang mau menambahkan? Usul kalau bisa jangan pakai ilustrasi mengenakan ya. Mengenakan itu seperti copot pasang gitu. Padahal yang manusianya tidak berubah. Kesan kita gitu ya, kesan kita seperti begitu. Kan kita pakai baju kan cuma bajunya aja yang berubah, tapi manusianya tetap oke. Orang seperti demikian. Jadi ilustrasi
ilustrasi itu agak sedikit berbeda dengan maksud firman Tuhan bahwa itu dirubah itu adalah sebetul tabiat kita ya. Jadi mungkin transformasi menjadi manusia baru. Mungkin lebih cocok kalau kita bicara soal ada ulat berubah jadi kupu-kupu ya. Jadi ada sesuatu perubahan yang sangat radikal yang membuat ulat itu menjadi kupu-kupu yang indah. Ya. Ada sesuatu yang berbeda antara ulat dengan kupu-kupu, kira begitu. Bisa pakai bisa ilustrasinya di YouTube banyak, ada seperti nggak cari ya. Usulnya ilustrasi yang lain. Kalau bahasa aslinya mengenakan manusia baru apa kan? Cek dulu. Maksudnya supaya kan ini kan kebanyakan yang kita dengar kan mengenakan kayak ilustrasi baju lama kan, manusia lama. Kalau yang baju itu kebanyakan ke justification, dibenarkan. Kalau baju itu dengan baju baru, iya, bukan transformasi. Dibenarkan. Ya, dibenarkan baju baru. Jadi kita tuh masih berdosa tapi dianggap benar oleh Tuhan. Sebenarnya ada satu, jadi Pak Sensen Jaya itu pernah menjelaskan bagian ini, cuman dari tadi saya itu cari postingannya cuma tidak ketemu. Jadi pada intinya sebenarnya yang menjelaskan soal yang mengenakan itu memang secara bahasa aslinya itu dia tuh mendirect soal pengenaan. Nah pengenaan ini bukan kita yang pakaiin, tetapi dari Allah yang memberikan, yang kayak tadi Mas Leo bilang itu. Jadi Allah tuh mengenakan manusia yang baru itu dalam hidup kita. Nah pengenaan manusia yang baru itu tuh seperti gambar tentang Kristus itu gitu, Kristus yang diberikan kepada kita. Nah makanya kenapa ketika dicek di Bible Hub atau di bagian interlinear atau yang lain, pasti kata mengenakan itu berhubungan dengan baju, to clothe atau to be clothed gitu. Nah itu ada gambarannya. Nah cuman dari tadi saya cari postingan yang nggak ketemu gitu. Bisa ada contoh, maksudnya tuh kita manusia lama, jadi ini kan bajunya udah kotor, yang memang yang berdosa. Jadi memang ketika dalam Kristus kita diganti bajunya, jadi ganti baju baru. Ya rohnya kita sama, tapi sudah yang baru gitu loh. Iya, karena ketika dikenakan yang baru itu menggambarkan tentang bagaimana kita itu dibenarkan oleh Kristus itu. Nah jadi kehidupan kita yang di dalam Kristus itu seperti baju yang menutupin kita. Nah itu gambarannya kita ada dalam Kristus. Seperti itu. Jadi masih cocok kan ilustrasinya? Ya kalau menurut saya sih boleh saja mau dipakai karena memang itu yang digunakan untuk konteks di Efesus di dalam konteks kotanya ya, untuk kotanya, terus juga peradaban sosialnya, dan di dalam bahasa aslinya juga merujuk penggunaan kata itu. Karena penggambarannya mungkin kalau yang tadi kan mungkin kalau sebenarnya supaya kita tuh nggak berhati-hati kayak kita tuh pasang copot gitu. Nah mungkin itu yang perlu dijelaskan lebih lanjut supaya anak-anak jangan salah ngerti gitu. Kayak bisa contoh kayak pakai baju jelek, bisa pakai copot gitu. Tapi ada satu